Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku yang saya cintai, berjumpa lagi dengan Pak Nur Rohim di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak saudara mudah sehat walafiat. Kita melakukan pembelajaran secara virtual lewat online. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan memulai masuk tiap bab. Dan kali ini kita masuk bab 1 kelas 9 di semester 1, yaitu tentang aspek akidah atau aspek keimanan, yakni iman kepada hari kiamat atau iman pada hari akhir. Dalam pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang mesti dikuasai para siswa. Anak-anak nanti bisa menjelaskan tentang pengertian kiamat itu apa, termasuk pengelompokannya, ada berapa macam kiamat, dan juga tanda-tanda hari kiamat, serta bagaimana anak bisa mengetahui kejadian proses yang akan dialami pasca orang meninggal dunia. Walaupun tidak bisa diketahui secara fakta, tapi kita yakin bahwa ada kehidupan setelah meninggal dunia, ada kehidupan setelah terjadinya hari kiamat. Apa proses yang akan dilalui oleh manusia? Maka insya Allah akan kita bahas pada pembelajaran bab 1 ini. Dan juga dalam pembentukan karakter, maka anak-anak diharapkan memiliki satu karakter yang tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah jujur, rajin ibadah, dan juga yakin atas apa yang diperbuat manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak bisa dilihat di buku paket yang sudah pinjam, yaitu ini bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Di sana dijelaskan materinya, adapun sekarang Pak Nur menyampaikan secara singkat. Yang pertama, pengertian anak, kiamat. Kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, kecuali Allah dan yang dikehendakinya. Kiamat apa pasti terjadi? Pasti akan terjadi. Karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa melihat di halaman 5. Halaman 5 di sana dijelaskan salah satu ayat yang menjelaskan tentang kepastian hari kiamat, yakni surat Al-Hajj ayat 7. Ini anak dilihat. Surat Al-Hajj ayat 7. Di sana jelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Bahwasanya kiamat pasti terjadi. Dan Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kuburan itu. Surat Al-Hajj ayat 7. Nanti bisa diperhatikan di sana. Jadi kita secara akidah, secara keyakinan harus yakin bahwa Allah sudah menginformasikan lewat kitab sucinya kiamat pasti terjadi. Pertanyaan anak, kira-kira kiamat kapan terjadi? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui waktunya terjadi kiamat. Karena akal kita nggak mampu sampai kepada mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kita hanya diinformasikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Adapun para ulama menjelaskan kiamat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kiamat sughra itu matinya sebagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagian terjadi kerusakan. Tidak secara global keseluruhan. Tapi itu hanya sebagian saja. Apa contohnya? Kematian. Ada orang meninggal dunia. Itu namanya kiamat sughra. Itu namanya kiamat kecil. Ada terjadi banjir bandang, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan alam yang terjadi secara lokal. Hanya sebagian daerah saja, di daerah yang tidak ada, itu namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Sedangkan yang kedua adalah kiamat kubro.
Kiamat kubra adalah kiamat besar. Apa? Hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya kecuali Allah dan yang dikehendaki Allah. Allah itu bako, kekal, tidak mungkin hancur, tidak mungkin mengalami kematian, beda seperti kita makhluknya ciptaan Allah. Hancur semuanya. Apa yang dibanggakan akan hancur semuanya. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Barangkali para malaikat. Yang mereka punya tugas masing-masing. Kemudian mereka tidak meninggal dunia, tidak mati, tapi melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya kapan anak? Kita tidak tahu. Kita nggak tahu kapan meninggal dunianya. Tapi yakinlah kita akan meninggal dan kiamat pasti akan terjadi. Lalu bagaimana kita mengetahui kiamat itu nanti akan terjadi? Allah kasih tahu tanda-tandanya. Apakah sekarang sudah ada tanda-tanda hari kiamat? Banyak sekali. Banyak sekali sekarang muncul tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Minum-minuman keras sudah merajalela. Perkelahian sudah merajalela. Makanan-makanan yang haram sudah banyak dikonsumsi oleh manusia. Riba sudah merajalela. Laki-laki meniru perempuan. Begitu juga sebaliknya. Perempuan meniru laki-laki. Anak sudah durhaka sama orang tua. Sudah tidak lagi menghormati. Orang tua malah takut kepada anaknya. Bukan sebaliknya. Mestinya anak yang takut sama orang tua. Tapi sekarang banyak orang tua juga malah takut dengan anaknya. Karena anaknya mengancam kepada orang tuanya. Karena minta sesuatu tidak dikabulkan. Ajaran-ajaran kebenaran sudah mulai ditinggalkan oleh manusia. Yang benar ditinggalkan, yang salah kemudian diamalkan. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Lalu tanda-tanda terjadinya hari kiamat nanti itu apabila langit runtuh, bumi goncang, mengalami kegoncangan yang begitu dahsyatnya. Bintang-bintang bertaburan, air laut meluap, kemudian gunung-gunung berterbangan, seperti aneh-aneh, seperti kapas yang berterbangan, hancur semuanya. Itu berarti apa? Kiamat terjadi. Anak, maka kehati-hatilah. Kalau sekarang sudah ada tanda-tanda kiamat, maka kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir anak-anak, setelah terjadinya hari kiamat, apa proses yang akan dialami oleh seluruh manusia? Tidak hanya muslim, semuanya akan mengalami proses peradilan setelah manusia meninggal dunia. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia itu masuk kepada alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah itu adalah alam kubur, bukan kuburan. Anak bisa membedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kuburan itu tempat jasadnya orang yang meninggal dunia. Kalau alam kubur adalah ruhnya. Badannya hancur, di kuburan kembali ke tanah. Tetapi ruhnya, nyawanya itu akan tetap hidup di alam barzah. Apakah di alam barzah itu ada siksa, ada kenikmatan? Ada. Orang yang rajin ibadah di alam barzah akan dilapangkan, akan diberi kenikmatan-kenikmatan di sana. Sedangkan orang yang rajin maksiat, jarang melaksanakan perintah Allah, akan mendapatkan siksa. Maka dalam Al-Quran diinformasikan, orang yang sekarang berada di alam barzah, yang sedang ada di alam kubur, mereka ingin hidup kembali. Mereka mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas sholihin. Itu bahasa mereka. Ya Allah, hidupkan saya kembali, tangguhkan kematian saya. Saya akan bersedekah, saya akan jadi orang yang soleh. Tapi Allah menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau udah datang mati, tidak bisa diakhirkan. Itu anak-anak yang pertama. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, mereka ada di alam barzah, di alam kubur, belum masuk ke alam akhirat. Kapan alam akhirat terjadi? Setelah terjadinya hari kiamat,
kemudian semuanya masuk ke alam barzah, alam kubur. Kemudian yang dialami oleh manusia itu adalah yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dibangkitkan kembali dalam wujudnya seperti dulu di dunia, dengan jasadnya, ruhnya dengan jasadnya menyatu lagi, kemudian dibangkitkan. Ketika dibangkitkan itu, maka kondisi orang itu disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Yang di dunia beriman, maka insya Allah wajahnya akan ceria, putih, kelihatan berbahagia. Sedangkan orang yang durhaka, tidak memelaksanakan perintah Allah, besok kita dibangkitkan dalam keadaan muram, wajahnya sedih, hitam. Kenapa? Karena saat di alam barzah sudah mendapatkan siksa. Sedangkan orang yang beriman di alam barzah sudah mendapatkan kenikmatan, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka tentunya akan sangat berbahagia. Dibangkitkan dari alam kuburnya. Setelah dibangkitkan, kemudian mengalami proses yaumul hisab. Hisab artinya hitung, hari perhitungan amal manusia. Seluruh amal manusia akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhitungkan yang baik maupun yang buruk. Jika amal kebaikannya lebih berat, maka dia masuk dalam kebahagiaan. Tetapi kalau yang berat itu adalah amal buruknya, maka dalam kesengsaraan. Maka yaumul hisab juga bisa dikatakan juga yaumul mizan, ditimbang amal manusia, ditimbang berat yang mana, antara yang baik atau dengan yang buruk, berat yang mana. Makanya di dunia, yuk kita buat agar timbangan kebaikan kita besok di yaumul kiamah menjadi berat. Jangan sampai yang buruk malah yang berat. Setelah manusia diproses, kemudian ditimbang, maka yang terakhir adalah yaumul jaza. Yaumul jaza, hari pembalasan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menjelaskan, siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom, Allah akan kasih balasannya. Dan keburukan yang dilakukan oleh manusia di dunia, sekecil atom pun akan mendapatkan balasannya. Yaumul jaza, Allah akan kasihkan kepada mereka. Yaumul jaza dibagi dua. Satu surga, dua neraka. Ada dua. Kalau enggak surga, neraka. Siapa penghuni surga? Mereka yang tunduk, mereka yang iman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Sedangkan yang di neraka adalah yang tidak percaya dengan Allah, yang mereka hanya memanfaatkan dunia untuk berfoya-foya, untuk berbuat kerusakan, tidak mau tunduk taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penghuni surga adalah orang-orang yang beriman, sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, kemudian yang terakhir, Pak Nur ingin membuat satu pertanyaan. Tolong nanti anak bisa menjawabnya, kemudian di-share di grup WA kelas kalian. Satu, apa pengertian iman kepada hari kiamat? Yang kedua, ada berapa macam hari kiamat sebutan? Dan yang ketiga adalah karakter apa yang mesti dimunculkan oleh orang yang beriman kalau dia percaya hari kiamat itu ada. Sebutkan 3 karakter saja yang menunjukkan orang itu iman kepada hari kiamat. Demikian anak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa dalam pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku yang saya cintai, berjumpa lagi dengan Pak Nur Rohim di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Semoga anak saudara mudah sehat walafiat. Kita melakukan pembelajaran secara virtual lewat online. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan memulai masuk tiap bab.
Dan kali ini kita masuk bab 1 kelas 9 di semester 1, yaitu tentang aspek akidah atau aspek keimanan, yakni iman kepada hari kiamat atau iman pada hari akhir. Dalam pembelajaran ini ada beberapa kompetensi yang mesti dikuasai para siswa. Anak-anak nanti bisa menjelaskan tentang pengertian kiamat itu apa, termasuk pengelompokannya, ada berapa macam kiamat, dan juga tanda-tanda hari kiamat, serta bagaimana anak bisa mengetahui kejadian proses yang akan dialami pasca orang meninggal dunia. Walaupun tidak bisa diketahui secara fakta, tapi kita yakin bahwa ada kehidupan setelah meninggal dunia, ada kehidupan setelah terjadinya hari kiamat. Apa proses yang akan dilalui oleh manusia? Maka insya Allah akan kita bahas pada pembelajaran bab 1 ini. Dan juga dalam pembentukan karakter, maka anak-anak diharapkan memiliki satu karakter yang tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah jujur, rajin ibadah, dan juga yakin atas apa yang diperbuat manusia itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Anak bisa dilihat di buku paket yang sudah pinjam, yaitu ini bab 1, meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Di sana dijelaskan materinya, adapun sekarang baru menyampaikan secara singkat. Yang pertama, pengertian anak, kiamat. Kiamat itu adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya, kecuali Allah dan yang dikehendakinya. Kiamat apa pasti terjadi? Pasti akan terjadi. Karena itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa melihat di halaman 5. Halaman 5 di sana dijelaskan salah satu ayat yang menjelaskan tentang kepastian hari kiamat, yakni surat Al-Hajj ayat 7. Ini anak dilihat. Surat Al-Hajj ayat 7. Di sana jelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa annas-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Bahwasanya kiamat pasti terjadi. Dan Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kuburan itu. Surat Al-Hajj ayat 7. Nanti bisa diperhatikan di sana. Jadi kita secara akidah, secara keyakinan harus yakin bahwa Allah sudah menginformasikan lewat kitab sucinya kiamat pasti terjadi. Pertanyaan anak, kira-kira kiamat kapan terjadi? Ada yang tahu? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui waktunya terjadi kiamat. Karena akal kita nggak mampu sampai kepada mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kita hanya diinformasikan tentang tanda-tanda hari kiamat. Adapun para ulama menjelaskan kiamat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil, kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau kiamat sughra itu matinya sebagian dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebagian terjadi kerusakan. Tidak secara global keseluruhan. Tapi itu hanya sebagian saja. Apa contohnya? Kematian. Ada orang meninggal dunia. Itu namanya kiamat sughra. Itu namanya kiamat kecil. Ada terjadi banjir bandang, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Kerusakan-kerusakan alam yang terjadi secara lokal, hanya sebagian daerah saja, di daerah yang tidak ada, itu namanya kiamat sughra, kiamat kecil. Sedangkan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar. Apa? Hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya kecuali Allah dan yang dikehendaki Allah. Allah itu baqo, kekal, tidak mungkin hancur, tidak mungkin mengalami kematian, beda seperti kita makhluknya ciptaan Allah. Hancur semuanya. Apa yang dibanggakan akan hancur semuanya.
kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikehendaki Allah? Barangkali para malaikat yang mereka punya tugas masing-masing, kemudian mereka tidak meninggal dunia, tidak mati, tapi melaksanakan tugas-tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan anak? Kita tidak tahu. Kita nggak tahu kapan meninggal dunianya. Tapi yakinlah kita akan meninggal dan kiamat pasti akan terjadi. Lalu bagaimana kita mengetahui kiamat itu nanti akan terjadi? Allah kasih tahu tanda-tandanya. Apakah sekarang sudah ada tanda-tanda hari kiamat? Banyak sekali. Banyak sekali sekarang muncul tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya apa? Minum-minuman keras sudah merajalela. Perkelahian sudah merajalela. Makanan-makanan yang haram sudah banyak dikonsumsi oleh manusia. Riba sudah merajalela. Laki-laki meniru perempuan. Begitu juga sebaliknya. Perempuan meniru laki-laki. Anak sudah durhaka sama orang tua. Sudah tidak lagi menghormati. Orang tua malah takut kepada anaknya. Bukan sebaliknya. Mestinya anak yang takut sama orang tua. Tapi sekarang banyak orang tua juga malah takut dengan anaknya. Karena anaknya mengancam kepada orang tuanya. Karena minta sesuatu tidak dikabulkan. Ajaran-ajaran kebenaran cuma ditinggalkan oleh manusia. Yang benar ditinggalkan, yang salah kemudian diamalkan. Itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Lalu tanda-tanda terjadinya hari kiamat nanti itu apabila langit runtuh, bumi goncang, mengalami kegoncangan yang begitu dahsyatnya. Bintang-bintang bertaburan, air laut meluap, kemudian gunung-gunung berterbangan, seperti aneh-aneh, seperti kapas yang berterbangan, hancur semuanya. Itu berarti apa? Kiamat terjadi. Anak, maka kehati-hatilah. Kalau sekarang sudah ada tanda-tanda kiamat, maka kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir anak-anak, setelah terjadinya hari kiamat, apa proses yang akan dialami oleh seluruh manusia? Tidak hanya muslim, semuanya akan mengalami proses peradilan setelah manusia meninggal dunia. Yang pertama, orang yang sudah meninggal dunia itu masuk kepada alam barzah. Apa alam barzah? Alam barzah itu adalah alam kubur, bukan kuburan. Anak bisa membedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kuburan itu tempat jasadnya orang yang meninggal dunia. Kalau alam kubur adalah ruhnya. Badannya hancur di kuburan kembali ke tanah. Tetapi ruhnya, nyawanya itu akan tetap hidup di alam barzah. Apakah di alam barzah itu ada siksa, ada kenikmatan? Ada. Orang yang rajin ibadah di alam barzah akan dilapangkan, akan diberi kenikmatan-kenikmatan di sana. Sedangkan orang yang rajin maksiat, jarang melaksanakan perintah Allah, akan mendapatkan siksa. Maka dalam Al-Quran diinformasikan, orang yang sekarang berada di alam barzah, yang sedang ada di alam kubur, mereka ingin hidup kembali. Mereka mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib fasaddaqu wa kum minas sholihin. Itu bahasa mereka. Ya Allah, hidupkan saya kembali, tangguhkan kematian saya. Saya akan bersedekah, saya akan jadi orang yang soleh. Tapi Allah menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau udah datang mati, enggak bisa diakhirkan. Itu anak-anak yang pertama. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, mereka ada di alam barzah, di alam kubur, belum masuk ke alam akhirat. Kapan alam akhirat terjadi? Setelah terjadinya hari kiamat, kemudian semuanya masuk ke alam barzah, alam kubur. Kemudian yang dialami oleh manusia itu adalah yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur, dibangkitkan kembali dalam wujudnya seperti dulu di dunia. Dengan jasadnya, ruhnya dengan jasadnya menyatu lagi, kemudian dibangkitkan. Ketika dibangkitkan itu, maka kondisi orang itu
disesuaikan dengan amal perbuatannya di dunia. Yang di dunia beriman, maka insya Allah wajahnya akan ceria, putih, kelihatan berbahagia. Sedangkan orang yang durhaka, tidak memelakukan perintah Allah, besok kita dibangkitkan dalam keadaan muram, wajahnya sedih, hitam. Kenapa? Karena saat di alam barzah sudah mendapatkan siksa. Sedangkan orang yang beriman di alam barzah sudah mendapatkan kenikmatan sehingga dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka tentunya akan sangat berbahagia. Dibangkitkan dari alam kuburnya. Setelah dibangkitkan, kemudian mengalami proses yaumul hisab. Hisab artinya hitung. Hari perhitungan amal manusia. Seluruh amal manusia akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperhitungkan yang baik maupun yang buruk. Jika amal kebaikannya lebih berat, maka dia masuk dalam kebahagiaan. Tetapi kalau yang berat itu adalah amal buruknya, maka dalam kesengsaraan. Maka yaumul hisab juga bisa dikatakan juga yaumul mizan, ditimbang amal manusia. Ditimbang berat yang mana, antara yang baik atau dengan yang buruk, berat yang mana. Makanya di dunia, yuk kita buat agar timbangan kebaikan kita besok di yaumul kiamah menjadi berat. Jangan sampai yang buruk malah yang berat. Setelah manusia diproses, kemudian ditimbang, maka yang terakhir adalah yaumul jaza. Yaumul jaza, hari pembalasan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menjelaskan, siapa yang berbuat kebaikan sebesar atom, Allah akan kasih balasannya. Dan keburukan yang dilakukan oleh manusia di dunia, sekecil atom pun akan dapatkan balasannya. Yaumul jaza, Allah akan kasihkan kepada mereka. Yaumul jaza dibagi dua. Satu surga, dua neraka. Ada dua. Kalau enggak surga, neraka. Siapa penghuni surga? Mereka yang tunduk. Mereka yang iman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Sedangkan yang di neraka adalah yang tidak percaya dengan Allah. Yang mereka hanya memanfaatkan dunia untuk berfoya-foya, untuk berbuat kerusakan. Tidak mau tunduk taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penghuni surga adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan penghuni neraka adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, kemudian yang terakhir, Pak Nur ingin membuat satu pertanyaan. Tolong nanti anak-anak bisa menjawabnya, kemudian di-share di grup WA kelas kalian. 1. Apa pengertian iman kepada hari kiamat? Yang kedua, ada berapa macam hari kiamat sebutan? Dan yang ketiga adalah karakter apa yang mesti dimunculkan oleh orang yang beriman kalau dia percaya hari kiamat itu ada. Sebutkan 3 karakter saja yang menunjukkan orang itu iman kepada hari kiamat. Demikian anak, mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa dalam pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.